Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMK Wadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur kecepatan putaran spidol pada mesin bubut dan bagaimana cara mengatur gerakan otomatis pada eretan melintang dan eretan memanjang mesin bubut. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Untuk mengatur kecepatan putaran spindle pada mesin bubut, kita harus melihat terlebih dahulu tuas atau handle yang tersedia pada mesin bubut ini. Karena berbeda jenis atau merek pada mesin bubut, maka cara untuk mengatur putaran spindle-nya pun juga akan berbeda. Nah, saat ini saya akan menggunakan mesin bubut merek Ciamik SP300T. Nah, di sini tersedia dua tuas untuk mengatur kecepatan putaran spindle. Nah, di sini untuk huruf ada A, B, dan C, dan yang di sini ada angka Romawi 1, 2, dan 3. Nah, putaran spindle yang tersedia pada mesin bubut ini kita bisa lihat pada tabel berikut ini. Di sini tersedia ada baris A, B, C, kemudian ada kolom 1, 2, dan 3. Nah, putaran spindle ini kalau kita akan membuat pada putaran misalnya 1400 rpm, ini kita berarti kita bisa melihat pada baris A dan kolom 2. Oleh karena itu kita menggerakkan tuas pada huruf A dan angka Romawi yang nomor 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian jika kita akan membuat RPM yang lain, misal 200 rpm, kita akan merubah di huruf C dan angka 1. Oke, kita rubah ya. Ini kita tinggal naikkan, kita lihat tanda panahnya. Nah, ini di huruf C, kemudian di angka 1. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita buktikan besar RPM yang telah kita setting, yaitu di C1, yaitu 200 rpm. Oke, kita nyalakan. Nah, ini adalah kecepatan putaran 200 rpm atau rotasi per menit. Dan kita akan coba di putaran yang paling lambat di mesin ini, yaitu ada di B1 atau 70. Kita coba di tuas B. Ini sudah di angka 1. Langsung kita nyalakan saja. Nah, ini adalah putaran yang paling lambat, yaitu 70 rpm. Kemudian kita akan mencoba putaran yang paling cepat pada mesin ini, yaitu di 1400, yaitu A2. Kita rubah di posisi A. Dan ini di angka 2 sampai pas. Nah, itu kita akan coba. Nah, ini adalah putaran yang paling cepat, yaitu 1400 rpm. Nah, mungkin itu saja cara men-setting kecepatan putaran spindle. Nah, yang selanjutnya kita akan setting bagaimana cara menggerakkan eretan secara otomatis, baik itu untuk membuat ulir metris, ulir withboard, dan pembukaan rata, baik itu facing maupun memanjang. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini ada beberapa tuas. Nah, untuk sebelumnya kita harus melihat pada tabel-tabel sebelah sini. Ya, di sini yang paling atasnya adalah tabel ulir metris. Nah, tandanya di sini ada tulisan milimeter pada gambar ulirnya. Ini artinya ulir metris. Dia yang di bawahnya ini ada tulisan C per inch, berarti ini adalah withboard, ulir withboard. Dan yang paling bawah, tabel paling bawah untuk pembukaan rata. Nah, di sini ada silang itu yang arah ke atas melintang, dan arah yang mendatar itu adalah pembukaan memanjang. Nah, di sini adalah untuk mengatur feed rate atau gerakan eretannya itu seberapa cepat dia harus bergerak. Kalau yang ulir itu adalah untuk yang metris untuk menentukan kisarnya, seberapa besar kisar ulir yang akan kita buat. Sedangkan ulir withboard kita akan mencari untuk pitch atau gang dari ulir withboard itu, seberapa besar pitch yang akan kita buat. Nah, di sini ada 4 tuas, anak bisa lihat. Nah, ini untuk mengatur pada tabel, sesuai tabel. Jadi misal kita akan membuat pada ulir metris, yaitu kisar 2,5. Jadi kita lihat di tabel. Ini yang pertama berada di huruf B. Oke, kita cek. Oke, udah benar di huruf B.
Kemudian selanjutnya di sebelahnya ada huruf D. Nah ini masih C, kita rubah jadi D. Nah sampai klik, sampai pas. Kemudian yang kolomnya kita lihat berada di angka 4. Angka 4 kita lihat, oh ini masih di angka 1 ya. Kita akan rubah di angka nomor 4. Kemudian di bawahnya yaitu di huruf T. Nah ini masih di huruf V, kita rubah jadi huruf T. Nah seperti itu untuk mengubah sesuai pada tabel. Misal kita akan rubah pada membuat untuk ulir Whiteboard dengan pitch sebesar 5. Nah kita juga lihat di tabel. Itu pertama ada huruf A. Nah kita rubah di huruf A. Sampai klik. Kemudian ada huruf D. Nah ini sudah huruf D, sudah benar ya. Kemudian di angka 1. Nah ini ada angka 4, berarti kita rubah jadi angka 1 kembali. Nah seperti itu. Kemudian di bawahnya angka 1 adalah huruf V. Nah kita rubah di huruf V. Nah sampai pas. Nah itu untuk, jadi fungsinya untuk mengatur sesuai pada tabel. Kemudian pada pembubutan otomatis, untuk mengaturnya juga sama menggunakan 4 tuas ini. Nah misal kita akan membuat feed rate, salah satu feed rate yaitu 0,104 dan 0,028. Nah, berarti itu di angka B dan C. Nah ini masih A, kita rubah di B. Kemudian ini di huruf C. Lalu yang kolom itu ada di huruf V. Ini sudah di V. Nah itu sudah benar. Jadi ini fungsinya untuk merubah sesuai dengan tabel. Kemudian di sini juga ada tuas lagi. Ini adalah tuas untuk merubah arah pemakanan atau untuk membuat ulir. Kita akan membuat ulir kanan atau ulir kiri. Kita lihat kalau yang di sini adalah ulir kiri, dan yang ke sini adalah ulir kanan. Nah bedanya apa ulir kiri dan ulir kanan? Kalau ulir kanan itu kalau mau mengencangkan baut atau mut ke arah kanan, sedangkan kalau ulir kiri kita mau mengencangkan baut itu ke arah kiri. Nah segitu. Oke, mari kita buktikan pembuatan gerakan otomatisnya pada eretan. Untuk mengaktifkan gerakan otomatis ulir itu pada menggunakan tuas ini. Oke, langsung saja kita nyalakan. Nah ini masih dalam keadaan off gerakan otomatis ulirnya. Lalu kita akan turunkan. Nah ini akan bergerak secara otomatis. Ya kita, nah ini saat kita ke bawah arahnya ke sana, kita ke atas, nah arahnya ke sini. Untuk mengembalikan semula kita tinggal menaikkan tuas ini. Nah maka akan berhenti. Nah begitu juga dengan ulir Whiteboard. Caranya sama, hanya perbedaannya saat kita men-setting di tabelnya saja. Nah selanjutnya untuk gerakan pembubutan otomatis. Nah yang akan digerakkan adalah selain eretan memanjang ini atau eretan bawah, juga bisa dilakukan untuk gerakan otomatis eretan melintang. Nah caranya untuk mengaktifkan tuas pembubutan otomatis yaitu menggunakan tuas ini. Nah jika kita rubah ke atas seperti ini, maka itu melintang, dan kalau ke bawah ini namanya memanjang. Oke, langsung kita buktikan saja. Ya tadi sudah men-setting dengan feed rate seperti tabel, dan kita nyalakan. Nah seperti ini. Kita coba eretan melintangnya terlebih dahulu. Nah kalau ke atas eretan melintang yang akan bergerak secara otomatis. Dan kalau kita ke bawah, nah ini yang bergerak adalah eretan memanjang. Gitu. Baiklah, seperti itulah bagaimana cara untuk mengatur kecepatan putaran spindle dan cara untuk mengatur gerakan otomatis eretan untuk membuat ulir maupun pembubutan rata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.